Hai Sobat Liga semuanya, gimana kabarnya? Tetap semangat! Senang sekali saya, Natasha Germania, bisa menjumpai Anda semuanya dalam program Highlight BRI Super League. Program yang menyajikan berbagai informasi seputar BRI Super League, mulai dari cuplikan gol hingga update terkini. Laga game week keempat menyajikan sejumlah pertandingan yang seru nih. Salah satunya adalah duel big match antara Dewa United Banten FC versus Persija Jakarta. Bersama dengan highlights pertandingan lainnya, langsung saja kita simak informasi selengkapnya berikut ini. Pertarungan antara Dewa United Banten FC versus Persija Jakarta menjadi salah satu laga yang paling disorot pada game week keempat BRI Super League 2025-2026. Pasalnya, tuan rumah Dewa yang sedang berupaya untuk bangkit dari hasil negatif di dua laga awal mesti menghadapi tim Macan Kemayoran yang sedang on fire dan ingin menebus kegagalan meraih 3 poin pada pekan sebelumnya menghadapi Malut United FC. Mendapat kepercayaan dari pelatih Mauricio Souza bermain sejak menit pertama, Hanif Syahbandi membayarnya dengan permainan gemilang. Hanif memberikan assist untuk gol pembuka Persija yang dicetak oleh Maxwell Souza. Gol yang tercipta saat laga berjalan setengah jam membawa Macan Kemayoran memimpin 1-0 hingga babak pertama usai. Tertinggal 0-1 membuat arsitek Dewa United, Jan Olde Rickering, mencoba bermain lebih ofensif di babak kedua dengan memasukkan Stefano Lillipali. Keputusan itu terbukti tepat. 6 menit babak kedua bergulir, Dewa United menyamakan skor melalui Alexis Mesidoro. Namun, skor imbang 1-1 hanya bertahan 12 menit. Hanif kembali menjadi aktor gol kedua Persija setelah umpan tendangan sudutnya dimanfaatkan menjadi gol oleh Van Basti Souza. Tuan rumah yang terus menggempur pertahanan Persija tak kunjung berhasil mencetak gol penyeimbang. Saat memasuki injury time, justru tim tamu yang memperbesar keunggulan melalui gol Alano Brandon yang menutup laga dengan skor akhir 1-3. Bagi Dewa United, ini menjadi kekalahan ketiga di pentas BRI Super League 2025-2026. Sementara itu, Persija berhasil kembali ke puncak klasemen sementara. Dahaga kemenangan melanda Bayangkara Presisi Lampung FC dan Persis Solo yang saling berhadapan di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung. Wajar saja, Bayangkara yang berstatus sebagai tuan rumah di laga ini belum sama sekali memetik kemenangan hingga game week ketiga berjalan. Sebaliknya, Persis yang sempat memetik hasil positif di laga perdana juga gagal mendulang 3 poin pada game week kedua dan ketiga. Sama-sama memperagakan permainan menyerang sejak menit pertama, tuan rumah akhirnya berhasil menjebol gawang tamunya. Pada menit ke-24, Ilija Spasojevic mencatatkan namanya di kertas skor. Gol Spaso tercipta berkat asis winger asal Kroasia, Stepan Plazonja. Skor 1-0 untuk keunggulan tuan rumah hingga babak pertama usai. Selepas jeda, Laskar Samber Jawa mencoba upaya untuk menyamakan kedudukan. Sejumlah peluang didapatkan Sho Yamamoto dan kolega, namun belum ada yang menghasilkan gol. Sebaliknya, kecepatan Plazonja di sisi kiri kerap membuat pertahanan tim tamu kerepotan. Pemain berusia 27 tahun itu kembali menjadi aktor di balik gol kedua Bayangkara. Asisnya dimaksimalkan oleh striker Farid Sadat untuk membawa Bayangkara unggul 2-0 pada menit ke-53. Tak ada tambahan gol tercipta hingga akhir laga. The Guardians pun sukses meraih kemenangan pertamanya di pentas BRI Super League 2025-2026. Sementara, kekalahan ini membuat Persis tanpa kemenangan dalam 3 laga terakhirnya. Bertemu di Stadion Maguwo Harjo Sleman, laga PSBS Biak kontra Persik Kediri berlangsung dengan tempo sedang pada babak pertama. Kedua tim yang sama-sama belum mengemas kemenangan hingga game week ketiga cenderung berhati-hati untuk memperagakan permainan terbuka. Alhasil, babak pertama berakhir dengan skor kacamata. Situasi berubah pada babak kedua. Tim tamu mampu mencuri melalui tandukan Irham Mila yang diawali umpan tendangan bebas Ezra Walian. Skor 0-1 untuk keunggulan Macan Putih pada menit ke-68. Namun, respon cepat diberikan oleh tuan rumah. Tim berjuluk Badai Pasifik menyamakan skor 2 menit berselang melalui gelandang sontekan Andre Octaviansyah. Tuan rumah yang semakin percaya diri, semakin intensif melakukan serangan untuk menciptakan gol kedua. Namun, hal ini justru membuat pertahanan PSBS lengah. 2 menit menjelang waktu normal berakhir, Jose Enrique mencetak gol bagi tim Macan Putih.
Hingga sang wasit, Aidil Azmi, meniup peluit akhir, kedudukan tetap menjadi 1-2 untuk keunggulan Persik Kediri. Dan ini menjadi kemenangan pertama Persik di kompetisi BRI Super League. Sahabat Liga, masih bersama saya Natasha Germania dalam program Highlights BRI Super League. Selanjutnya ada Bali United FC yang akhirnya meraih kemenangan perdananya di musim ini setelah menang tipis atas Madura United FC. Sementara itu ada kejutan yang dibuat oleh PSIM Yogyakarta yang mengalahkan tuan rumah Malut United FC. Langsung yuk kita simak info selengkapnya. Stadion Gelora Bumi Kartini di kota Jepara dipadati lebih dari 5.700 supporter yang datang untuk menyaksikan laga antara tuan rumah Persijap Jepara kontra Arema FC Minggu petang. Kehadiran pendukung fanatiknya membuat para penggawa Laskar Kalinyamat bermain penuh semangat. Meski menghadapi tim Singoedan yang syarat pengalaman di kasta tertinggi, para pemain Persijap berani mengambil inisiatif serangan. Kedua tim mampu membuat beberapa peluang matang, namun tidak ada gol yang dihasilkan hingga babak pertama usai. Selepas turun minum, tuan rumah terus mengendalikan permainan. Namun apiknya performa kiper Arema Adi Satrio berkali-kali mampu mencegah gawang tim tamu kebobolan. Tercatat 6 penyelamatan dibuat oleh Adi Satrio di laga ini. Persijap sendiri mampu melepas 16 tembakan, sementara Arema hanya 8. Tak ada gol yang dihasilkan sampai pertandingan berakhir. Kedua tim harus puas berbagi 1 poin di laga ini. Menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Kiraha, Malut United tampil dengan kekuatan penuh. Kemenangan memang menjadi incaran tim besutan Henry Susilo setelah pada 2 laga sebelumnya hanya memperoleh hasil imbang. Laga berjalan menarik karena tim tamu pun berani bermain menekan sehingga tercipta sejumlah peluang. Meski begitu, tetap tidak ada gol yang dihasilkan hingga 45 menit pertama usai. Pada paruh kedua, PSIM yang semakin percaya diri berhasil memecahkan kebuntuan. Nermin Haljeta membuat publik Kiraha terdiam setelah dirinya memaksimalkan umpan akurat Ezequiel Fidel. Laskar Mataram unggul 1-0 pada menit ke-70. Konsentrasi tuan rumah yang terpecah oleh gol ini harus kembali merasakan pil pahit. 3 menit berselang kerjasama 2 pemain muda PSIM menghasilkan gol kedua tim tamu. Tembakan Savio Seva yang menerima umpan Raka Cahyana Rizky memaksa kiper Angga Saputro memungut bola untuk kedua kalinya. Hingga pertandingan usai, skor 0-2 untuk kemenangan PSIM Yogyakarta tidak berubah. Ini merupakan kemenangan kedua bagi Laskar Mataram. Menariknya, 2 kemenangan itu diraih di kandang lawan. Bali United FC incar kemenangan perdananya di musim ini saat menjamu Madura United FC pada lanjutan game week keempat BRI Super League. Bermain di depan publik Stadion Kapten Iwayan Dipta, tim asuhan Johnny Johnson langsung memperagakan permainan ofensif. Dukungan lebih dari 11.000 penonton yang memadati stadion turut membakar semangat para pemain tuan rumah untuk memberi tekanan kepada tamunya. Hanya saja Madura United tampil cukup solid untuk menjaga pertahanannya. Rooks yang bermain apik di sektor kiri pertahanan Madura membuat winger kanan Bali United, Timen Gopel, kerap kesulitan melakukan tusukan. Setelah babak pertama berakhir tanpa gol, Bali United akhirnya memperoleh peluang emas mencetak gol pada menit ke-65. Wasit Totok Fitrianto memberikan penalti untuk tuan rumah yang dieksekusi dengan sempurna oleh Mirza Mustafik. Saat harus mempertahankan keunggulan, tuan rumah justru harus bermain dengan 10 pemain pada menit ke-82. Joao Ferrari yang baru beberapa menit berada di lapangan diganjar kartu merah langsung oleh wasit. Meski begitu, Bali United mampu menahan gempuran tim tamu. Skor 1-0 tetap bertahan yang menjadi 3 poin pertama bagi Bali United untuk musim ini. Nah Sobat Tiga semuanya, ada fakta menarik nih. Dari 33 laga yang sudah terlaksana, jumlah kemenangan tim yang bermain di kandang dan juga tandang ternyata ini tidak berbeda jauh. Wow! Dan tentunya fakta ini pun memperlihatkan bagaimana ketatnya persaingan di kompetisi BRI Super League. Kalau gitu langsung saja kita simak ulasan selengkapnya untuk Anda. Kompetisi BRI Super League 2025-2026 telah bergulir selama 4 pekan. Dari total 36 laga yang seharusnya digelar, sebanyak 33 pertandingan telah terlaksana. Jika ditelisik, ada fakta menarik dari laga-laga yang telah digelar. BRI Super League layak disebut sebagai liga yang kompetitif. Acuannya karena tidak ada dominasi penuh dari tim yang berstatus sebagai tuan rumah.
Berdasarkan catatan statistik, dari 33 pertandingan ada 12 laga yang mampu dimenangi oleh tuan rumah. 11 pertandingan berakhir imbang, sedangkan 10 pertandingan berakhir untuk kemenangan tim tamu. Jika dipersentasekan, angka kemenangan tim tuan rumah yaitu 37%, laga imbang 33%, dan laga dengan kemenangan tim tamu sebanyak 30%. Tipisnya jumlah kemenangan tim tuan rumah dan tim tamu menjadi indikator bahwa tingkat persaingan di kompetisi ini cukup tinggi. Tim tuan rumah memang mendapatkan keuntungan lebih saat bermain di rumahnya sendiri, salah satunya dari dukungan para supporter. Namun untuk bisa meraih 3 poin, tuan rumah tetap harus berjuang ekstra. Fakta menarik lainnya, ada 2 tim yang layak disebut sebagai jago tandang karena mencatatkan rekor kemenangan 100% saat bermain di kandang lawan. Tim pertama yaitu Persija Jakarta. Macan Kemayoran berhasil memetik 3 angka dalam lawatan mereka ke markas Dewa United FC 3-1 pada pekan keempat dan mencukur tuan rumah Persis Solo dengan skor 3-0 di game week kedua. Klub lainnya yang mencatat rekor tandang 100% adalah PSIM Yogyakarta. Meski berstatus sebagai tim promosi, Laskar Mataram langsung menunjukkan diri sebagai calon kuda hitam setelah mengalahkan Persebaya Surabaya dengan skor 1-0 di game week perdana. Tim yang dinahkodai Jean-Paul van Gastel menaklukkan tim bertabur bintang Malut United FC dengan skor 2-0 pada game week keempat. Oke, Sobat Liga semuanya, sekian dulu ya perjumpaan kita dalam program Highlights BRI Super League. Kita akan berjumpa lagi pekan depan dengan ulasan menarik lainnya. Natasha Germania pamit undur diri, keep sportive and see you next time. Bye!